Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Cahaya Yusita dengan saya sendiri, Ananda Ayu Lestari dan Ayu Saleha. Di sini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul Karakteristik dan Tujuan Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar. Saya akan menjelaskan karakteristik pembelajaran IPS di sekolah dasar. Menurut Lily M. Sadeli, pembelajaran IPS merupakan gabungan ilmu-ilmu sosial yang terintegrasi dan terpadu. Maksudnya, bahan atau materi IPS diambil dari ilmu-ilmu sosial yang dipadukan dan tidak terpisah-pisah dalam kotak disiplin ilmu. Karakteristik IPS dilihat dari materi dan strategi penyampaiannya. Yang pertama, materi IPS, jika ditinjau dari ruang lingkup materinya, bidang studi IPS memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Menggunakan pendekatan lingkungan yang luas. B. Menggunakan pendekatan terpadu antar mata pelajaran yang sejenis. C. Berisi materi konsep nilai-nilai sosial, kemandirian, dan kerjasama. D. Mampu memotivasi peserta didik untuk aktif, kreatif, dan inovatif. E. Mampu meningkatkan keterampilan peserta didik dalam berpikir dan memperluas cakrawala budaya. Strategi penyampaian pembelajaran IPS strategi sebagian besar didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan. Anak diri sendiri, keluarga, masyarakat atau tetangga, kota, region, negara, dan dunia. Tipe kurikulum ini disebut The Widening Horizon or Expanding Environment Curriculum oleh Mukminan tipe lingkungan terdekat atau diri sendiri. Selanjutnya secara bertahap bergerak keluar dari lingkungan tersebut. Kemudian berkembang untuk menghadapi unsur-unsur dunia yang lebih luas. B. Karakteristik dilihat dari aspek tujuan. Pembelajaran IPS pada dasarnya memiliki tugas untuk bisa membantu pembentukan pribadi siswa agar peduli terhadap kondisi masyarakat saat ini, serta mampu menerapkan metode yang diadaptasi dari lingkungan secara kritis, analitis sehingga peserta didik mampu menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap pembangunan bangsa dan negara. C. Karakteristik IPS dilihat dari aspek pendekatan pembelajaran, dilihat dari metodologi pembelajaran yang sering digunakan. Bidang studi IPS sejak mulai kurikulum tahun 1975 dan 1984 menggunakan pendekatan integratif. Pendekatan lain cenderung bersifat praktif di masyarakat dan keluarga atau antar teman di sekolah. Aspek yang ditunjukkan dalam pendekatan ini adalah aspek perilaku dan sikap sosial serta nilai eksistensi peserta didik dalam menghadapi suatu nilai kebersamaan, kepemilikan hak dan kewajiban sebagai makhluk sosial. Yang kedua, tujuan pembelajaran IPS di sekolah dasar. A. Pengembangan kemampuan berpikir siswa. Pengembangan kemampuan intelektual adalah pengembangan kemampuan siswa dalam berpikir tentang ilmu-ilmu sosial dan masalah-masalah kemasyarakatan. Yang paling penting dalam pengembangan ini adalah kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. B. Pengembangan nilai dan etika sosial. Menurut S. Hamid Hasan, tahun 1996, menjelaskan nilai sebagai sesuatu yang menjadi kriteria suatu tindakan, pendapat, atau hasil kerja itu bagus atau positif, atau tidak bagus atau negatif. Nilai menjadi sesuatu yang abstrak dalam diri manusia. Dapat diketahui melalui pola tingkah laku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan etika adalah bentuk cara berpikir mengenai perilaku manusia di bawah pangkal tolak pandangan-pandangan baik dan buruk dari norma-norma dan nilai-nilai pertanggungjawaban dan pilihan.
C. Pengembangan tanggung jawab dan partisipasi sosial. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS di SD harus memperhatikan kebutuhan anak yang berusia antara 6 sampai 12 tahun. Anak dalam kelompok 7 sampai 11 tahun menurut Piaget berada dalam perkembangan kemampuan intelektual atau kognitifnya pada tingkatan konkret operasional. Mereka memandang dunia dalam keseluruhan yang utuh dan menganggap tahun yang akan datang sebagai waktu yang masih jauh. Yang mereka pedulikan adalah sekarang atau konkret dan bukan masa depan yang belum bisa mereka pahami atau abstrak. Jika dikaji dengan melihat GB PP 1994 mata pelajaran IPS, pembelajaran IPS sekolah dasar memiliki tujuan antara lain itu 1. Memberikan pembekalan pengetahuan tentang manusia dan seluk-beluk kehidupannya. Yang kedua, membina kesadaran, keyakinan, dan sikap pentingnya hidup bermasyarakat dengan penuh rasa kebersamaan, bertanggung jawab, dan manusiawi, atau menghargai derajat martabat sesama, penuh kecintaan dan rasa kekeluargaan. Yang ketiga, membina keterampilan hidup bermasyarakat. Yang keempat, menunjang terpenuhinya bekal kemampuan dasar peserta didik dalam mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia. Yang terakhir, membina pembekalan dan kesiapan untuk belajar lebih lanjut atau melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Tujuan tersebut dikarakteristikan dalam upaya penekanan dan pengenalan dirinya sebagai makhluk sosial yang tahu tentang dirinya, lingkungan sekitarnya atau sosial, budaya, fisik, alam. Karena lingkungan sekitar anak menjadikan yang bersangkutan aktif mengembangkan diri. Ya, sekian, terima kasih.